Mas Gason, kita akan mulai dari pergerakan indeks harga saham gabungan ya. Hari ini bergerak di zona hijau setelah kemarin terkoreksi ya. Padahal kemarin sebetulnya sempat menyentuh level-level yang cukup tinggi begitu ya untuk perdagangan intraday-nya. Dan di satu sisi juga pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini terus mencoba untuk bertahan di level psikologis 8.200, tapi rupanya agak bergeser dikit nih ya. Kembali ke 8.990-an begitu ya. Seperti apa Anda melihat laju pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini? Kalau misalkan dilihat sebenarnya lebih ke arah kita bisa ngelihat potensi untuk cetak 8.200 lagi karena ini kan juga kalau kita lihat masih ada potensi untuk naik, terutama kalau misalnya kita lihat tadi untuk di sesi pertama itu banyak didorong sama saham-saham konglomerasi terutama. Tapi di sektor lain juga kita lihat dari perbankan juga banyak penurunan, kayak misalkan dari bank-bank besar itu mereka mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi ternyata kalau dilihat lagi konglomerasi ini saham-saham itu naiknya cukup signifikan, jadi kayak kapitalisasi besar, kayak bank-bank besar itu akhirnya malah IHSG bisa naik dan walaupun bank-bank ini turun, saham-saham konglomerasi ini berhasil nopang IHSG supaya dia bisa naik lebih tinggi lagi sih. Oke. Nah, yang menjadi perhatian juga adalah kunjungan dari Menteri Keuangan Pak Purbaiyudi Sadewa ya ke Bursa Efek Indonesia begitu, dan sempat ditanyakan juga optimismenya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Beliau juga menyatakan bahwa masih yakin bahwa IHSG masih akan bergerak to the moon dalam beberapa waktu dekat begitu, dan bahkan targetnya tetap sama ya di 36.000 hingga 10 tahun ke depan begitu, di kisaran 2035. Nah, pandangan dari para pelaku pasar dan seberapa besar sebetulnya optimisme yang dirasakan oleh Menteri Keuangan kita ini juga dirasakan oleh para pelaku pasar? Oke, kalau misalnya kita lihat dulu nih, 36.000 ini sebenarnya kalau dalam 10 tahun berarti kita mesti kumpulin kurang lebih CAGR-nya itu kurang lebih 16% kalau nggak salah kemarin saya hitung. Nah itu cukup besar sekali kalau misalnya kita lihat dari segi IHSG, karena biasanya kalau misalkan IHSG itu bisa secepat itu dalam kurun waktu 10 tahun itu agak cukup agak sedikit mustahil, tapi mungkin kalau misalkan di time frame-nya dinaikin lagi, mungkin sekitar 20-30 tahun ke depan, mungkin Indonesia 2045, 2050 yang narasinya sekarang lagi digembor-gemborkan banget nih, itu masuk akal. Dan ya, Pak Purbaya kebetulan datang ke OJK juga kemarin, tadi dia itu ngebahas tentang kinerja IHSG yang sekarang itu banyak saham-saham yang lebih ke arah pom-pomnya dari segi konglomerasi segala macam. Pak Purbaya ini pengen supaya saham-saham di Indonesia ini lebih fokusnya ke fundamental. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini lebih terjadi secara natural, bukan karena dari saham konglomerasi naik terus kita lihat dari PE ratio segala macamnya itu cukup tinggi. Nah itu pengen dibenahi nih sama Pak Purbaya supaya kita bisa ngeliat Indonesia ini grow-nya secara emang benar-benar natural, bukan dibuat-buat, kurang lebih gitu sih. Oke. Nah, tadi balik lagi kan artinya concern dari Pak Purbaya ini adalah seperti apa saham-saham di Bursa Efek Indonesia ini bergerak berdasarkan based on fundamentalnya begitu. Nah, seberapa sepakat sebetulnya pelaku pasar ya dengan pandangan dari Menteri Keuangan begitu, karena ada beberapa juga sebetulnya menikmati kenaikan dari saham-saham konglomerasi yang cukup signifikan begitu ya, sampai banyak meme-nya di mana-mana begitu ya. Terima kasih Pak Prayoga Pangestu dan lain-lain begitu, cukup banyak di sosial media dan ini juga cukup menarik begitu. Artinya ada investor yang menikmati ya dari kenaikan dari saham-saham konglomerasi ini, tapi di satu sisi juga banyak yang menyatakan concern-nya bahwa memang pergerakan saham kita harusnya based on perhitungan fundamental, PE ratio dan lain sebagainya begitu. Nah, seperti apa pandangan dari Anda? Kalau misalkan saya lihat sebenarnya pergerakan itu sebenarnya bagus, dan walaupun dari segi banyak meme segala macam itu kan tercermin bahwa yang beli itu sebenarnya nasabah retail. Jadi nasabah retail itu karena kita lihat dari meme segala macam yang buat nasabah retail. Nah nasabah retail ini banyak terpacu dari sosial media, karena sekarang era sosial media ini cukup menjadi faktor penentu untuk kenaikan dari harga IHSG ini, terutama untuk saham-saham konglomerasi. Nah, kalau misalnya saya lihat tetap sih kita ke depannya ini perlu untuk ngeliat fundamental, karena kalau misalnya kita lihat IHSG itu hanya ditopang sama beberapa perusahaan konglomerasi yang gede, itu IHSG kita nggak mungkin sampai segede ini, mungkin masih di 7.000-an mungkin, atau mungkin 6.000 tinggi gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang perlu concern, karena kalau misalkan weighted di beberapa saham konglomerasi aja, menurut saya itu juga nggak terlalu bagus untuk perekonomian kita juga, karena itu terfokus sama satu orang. Kalau misalkan satu perusahaan itu di bawah satu kontrol beberapa konglomerasi, itu bisa
yang lainnya nggak gitu kebagian. Jadi likuiditasnya dari retailnya masuk ke situ semua. Sementara kita kan perlu lebih merata, jadi semuanya itu bisa secara dari situasi ekonomi dan juga investasi ini bisa kurang lebih balance lah gitu. Gitu sih. Jadi mungkin kita perlu ngecek lagi ya ke porto masing-masing begitu. Apakah sudah balance begitu? Tadi mengikuti momentum atau memang mengikuti fundamental begitu ya. Tidak mengikuti momentum tidak salah begitu ya. Tapi memang tadi seperti apa mungkin dari kita juga bisa lebih wise lagi dari sisi portofolio. Leverage aja sih. Iya, gitu. Ya baik. Nah, pertanyaannya menurut Anda Mas Gilson ya, kemarin juga sebetulnya kita sudah membahas bersama dengan salah satu analis dari CNBC Indonesia Research begitu ya, Susi, yang menyampaikan bahwa sebetulnya cycle ini mungkin masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2025, 2026 ini mungkin masih era-eranya untuk saham konglomerasi begitu. Apakah pendapat dari Mas Gilson ini juga sama dengan Susi? Mungkin iya, karena kalau misalnya kita lihat sekarang saham konglomerasi itu cukup diminati dari pasar karena kalau kita lihat track ke belakang retail ini dia akan baru ngerasa saham konglomerasi ini bisa turun dan lain-lain itu ketika ada bubble. Ada bubble, udah overpriced, dia turun, nah retail baru kena tuh di situ pembelajaran bagi terutama kalau misalnya sekarang kan kita lihat investor saham di BEI itu kan kebanyakan anak-anak muda, itu bisa ngasih mereka pelajaran kurang lebih seperti apa. Dan aku juga setuju juga sama Susi, mungkin emang tahun ini istilahnya itu lebih fokus ke saham-saham yang emang ditopang sama konglomerasi gitu. Tapi kita lihat lagi ke depan nih, ke depan gimana, karena juga kita lihat semua itu all time high, dari segi gold all time high, IHSG all time high, S&P all time high, segala macam. Even itu Bitcoin pun all time high. Even Bitcoin all time high, jadi semuanya all time high. Kalau misalkan ini udah terlalu tinggi semua, kita kan perlu concern sebagai investor, ini jangan-jangan udah over value dan lain-lain. Kita perlu sedikit ada hedging sedikit sih. Jadi mungkin orang-orang di luar sana hedging itu dengan cara beli gold. Iya. Kurang lebih gitu. Tapi kita lihat lagi kurang lebih ke depan nanti gimana, karena biasa kan tiap tahun kan ada istilahnya lah, misalkan tahun ini saham-saham konglo yang bakal naik, tahun depan gimana, kita lihat aja nanti ke depan kurang lebih seperti apa. Oke.